di Asia. Seperti ini. Bisa dilihat pengaruh yang signifikan di malam hari. Bagaimana kita bisa memanfaatkan konsep energi surya? Kalau dilihat dari incoming solarnya ya, radiasi yang datang menuju permukaan bumi, ini besarnya 174 PW. PW itu bukan Pak Pramujo ya. Ini petawatt. Jadi udah di atas tera. Jadi 10 pangkat mega 10 pangkat 6, terus giga 10 pangkat 9, tera 10 pangkat 12, peta 10 pangkat 15. Oke. Nah, dari 174 ini 10-nya terpantulkan oleh atmosfer. Kemudian ada 35 yang terpantulkan oleh awan. 7-nya terpantulkan oleh permukaan bumi. 33 petawatt itu diserap oleh atmosfer. Ada lagi 89 yang sebenarnya nyampe. Jadi masih tetap besar ya. Lebih dari setengahnya itu sampai di permukaan tanah dan air. Nanti sebagian lagi ada yang dipantulkan energinya karena adanya konduksi dan juga udara yang menguap. 40 petawatt ini sebagai panas laten dari penguapan uap air yang ada di lautan. Pada saat terbang pun 26-nya ini diserap oleh atmosfer, jadi bisa dibayangkan tanpa adanya atmosfer dan tanpa sinar matahari pasti dingin sekali ini permukaan bumi. Dan dikembalikan 111 petawatt itu dikembalikan menuju ruang angkasa. Itu yang dari atmosfer, sementara yang 10 petawatt itu langsung dari permukaan bumi. Jadi breakdownnya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi 89 petawatt tadi yang ini, 89 petawatt, itu kan berarti 89.000 terawatt ya. Kalau hard disk itu udah ada yang level tera. Jadi nanti berikutnya kalau udah bisa lebih banyak lagi masuknya ke level petabyte. Sekarang kan terabyte. Sebelumnya megabyte aja udah luar biasa besar. Lalu masuk gigabyte. Nanti sekarang sudah banyak di terabyte. Terus nanti ada lagi petabyte. Nah, sekarang kita bandingkan potensi energi oleh sinar matahari itu 89 petawatt atau 89.000 terawatt. Kita buat satuannya sama. Dibandingkan dengan wind energy yang potensinya di seluruh dunia itu 370 terawatt. Sementara konsumsi global seluruh dunia itu ordenya masih puluhan, 15 terawatt. Ya, jadi bisa dibayangkan ini dengan asumsi seluruh energinya diserap ya. Tapi kan nggak mungkin ya, karena paling hanya sebagian kecil. Tapi sebagian kecil pun sebenarnya cukup ini untuk mengcover global consumption. Nah, berikutnya irradiance-nya seperti apa? Ini fungsi dari energi watt per meter persegi per nanometer terhadap panjang gelombangnya. Nah, di sini kita bisa melihat ini pengetahuan dasar ya. Yang panjang gelombang rendah itu ultraviolet, yang menengah
antara 400 hingga 700 itu visible light, cahaya tampak, dan di atas 700 itu adalah sinar inframerah. Nah, di sini dijelaskan juga ada absorption band. Jadi gugus-gugus yang ada di sini akan mudah terserap di panjang gelombang yang berbeda-beda. Dimulai dari ozon, oksigen, dan air sisanya. Ada CO2 di sekitar 2000 nanometer panjang gelombangnya. Di situ adalah panjang gelombang di mana kita bisa melihat CO2 terabsorpsi. Nah, sinar matahari pada permukaan atmosfer itu besarnya yang warna kuning. Kalau yang udah masuk ke dalamnya warna merah itu di permukaan buminya. Oke. Kemudian di titik ini itu adalah black body spectrum di 5000 derajat Celcius, dan radiasi di permukaan laut itu adanya di level ini. Kecil sekali skalanya. Sekarang kita lihat, kita ambil saja 0,1%-nya. Ya. Jadi dari 0,1%-nya itu sekitar 1,7 terawatt sebenarnya yang ada di Indonesia. Sehingga kalau dihitung dari total 89.000 terawatt, potensi di Indonesia itu hanya 0,1% di area Khatulistiwa. Ada keunggulan utamanya, iklimnya tropis, penyinaran matahari selama setahun relatif sama, intensitasnya pun relatif tinggi karena rata-rata 180 hingga 200 watt per meter persegi. Luas daratannya 1,9 juta kilometer dan lautannya 7,9 juta kilometer persegi ya. Jadi sebenarnya karena status kepulauan seperti ini, solar PV tidak bisa dibuat dalam luasan seperti di gurun, kecuali teknologi yang di permukaan laut sudah terbentuk dengan baik. Hanya ya lagi-lagi harus dicari laut yang tenang ya. Kalau lautnya sering terjadi ombak yang tinggi ya akan bermasalah pada saat pengoperasian. Berikutnya adalah fluktuasi seiring dengan perubahan waktu. Oke. Ini menghubungkan antara kurva temperatur dengan kurva iradiasinya, fotonnya. Jam 12 malam sebenarnya temperaturnya tidak terlalu dingin karena bulan memberikan dampak maksimum. Temperatur minimum itu ada di sini. Jadi ini jam 12 malam itu sebenarnya masih mendapatkan sisa, makanya yang paling dingin sering disebut di subuh ya, di pagi buta. Kemudian kenapa ini mulai meningkat? Karena mulai jam 6 matahari mulai menyinari, ada iradiasi dari foton sampai jam 6 lagi. Sehingga trennya paling panas itu bukan di jam 12. Radiasi tertinggi jam 12, tetapi karena untuk memanaskan seluruh permukaan bumi, maka temperatur maksimum justru ada di jam 2 atau jam 3. Kemudian terdisipasi secara perlahan. Oke. Nah, itu dari sisi temperatur bumi. Berikutnya adalah pengaruh dari penyinaran. Jadi pada saat matahari terbit dari timur, sudutnya kan masih
miring ya, belum naik di atas seperti jam 12 ini. Sehingga apa yang terjadi? Luas area yang disinari menjadi lebih besar. Kita bisa melihat di sini jika ada spektrum sinar matahari 1 meter persegi dan membentuk sudut dengan permukaan tanah 26 derajat, luasannya sekitar 2,24 meter persegi. Sementara jika di siang hari, di mana sudutnya lebih terik ya, lebih ke arah kepala kita, kalau jam 12 pas ya pasti sama 1 meter persegi. Tapi kalau masih agak miring itu sekitar 1,04 meter persegi. Jadi penyinaran maksimum itu justru bukan di jam 12 siang. Nanti kita lihat bahwa temperatur tinggi kan reaksi elektrokimia eksotermis. Kalau temperatur terlalu tinggi ya tidak diinginkan juga karena kesetimbangan bergeser ke arah kiri. Ingat, semua reaksi eksotermis yang delta H-nya lebih kecil dari 0, pada saat temperatur meningkat, yang terjadi kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Justru yang dicari bukan di temperatur maksimum. Oke. Nah, sekarang kita lihat posisi Indonesia yang berada di area tropis dekat dengan ekuator. Garis lintangnya mendekati 0 derajat. Jika dilihat di sini, ini sumbu X-nya adalah bulan. Dari Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya hingga Desember. Oke. Pada saat kita yang ada di Khatulistiwa, di 0 derajat, pergerakan matahari tidak signifikan. Pergerakan matahari itu seolah-olah hanya seperti ini. Di bulan Januari, Februari dia ada di utara, kemudian April, Maret, dan seterusnya dia ada di selatan, kemudian nanti di utara lagi. Nah, posisi Indonesia pada saat matahari ada di utara, mulailah itu yang terkenal dengan istilah ber ya, musim hujan. Sementara kita ini bergantung posisinya ya. Kita lagi Indonesia itu kan sebagian ada yang di sebelah utara lintang, ada yang di sebelah selatan garis ekuatornya. Ini dampaknya kurang lebih seperti ini. Fluktuasinya tidak signifikan. Sekarang kita bandingkan dengan kondisi yang ada di 40 derajat. Average-nya di 40 derajat lintangnya. Yaitu masuk ke area subtropis. Tipikalnya akan seperti ini. Ya, ini energinya akan maksimum di musim panas di bulan Juni-Juli. Seperti ini. Kemudian dingin lagi masuk ke winter, Desember-Januari. Karena irradiation hariannya menjadi lebih rendah. Makanya masuk ke winter. Di antaranya ada istilah spring dan summer. Ini berlaku untuk di Southern Hemisphere ya. Kalau kebalikannya ini berlaku untuk Northern Hemisphere. Di sebelah utaranya atau areanya area lintang utara. Kalau yang areanya lintang selatan kebalikannya. Gambarnya berarti berlawanan kayak gini ya. Gambarnya ke Australia sebagai contoh. Ini gambarnya akan seperti ini. Kayaknya berlawanan. Oke.
Sekarang untuk kasus yang ekstrim seperti yang lebih dari 80 derajat lintang utara, misalnya di Greenland, Kanada ujung ya, ekstrim lagi karena summernya itu hanya 1 bulan. Dan bisa dilihat radiasinya hampir tidak ada di bulan dari Oktober sampai nanti pertengahan Maret baru ada lagi. Dari pertengahan Oktober sampai pertengahan Maret, yang sering disebut sebagai iklim kutub atau iklim tundra. Jadi dampaknya dari extraterrestrial irradiation. Ya, jadi bisa dipahami ya cara membacanya, sehingga yang bisa dilihat adalah kita lihat rata-ratanya. Kalau di ekuator, rata-ratanya itu sekitar 35 megajoule per meter persegi. Kalau di area subtropis, di negara-negara seperti Eropa, Jepang, Korea, kemudian Amerika Serikat ya maksudnya, itu berada di rentang 25 megajoule per meter persegi. Kalau di tundra ini lebih rendah lagi. Average per tahunnya hanya 15 megajoule per meter persegi. Jadi Indonesia itu secara iradiasi diuntungkan. Berikutnya, kalau dengan konsep seperti itu berarti solar thermal, energi surya bisa dimanfaatkan banyak sekali. Betul. Yang paling banyak sebenarnya zaman dulu sudah mulai diterapkan adalah solar thermal. Kita tidak akan membahas detail solar thermal, yang kita bahas adalah fotovoltaik, yaitu secara elektrokimia mengubah foton menjadi energi listrik. Tapi setidaknya kalian tahu apa bedanya solar thermal dan fotovoltaik. Konsep solar thermal adalah sama-sama energi fotonnya yang diambil dalam bentuk solar radiation, di-collect, tetapi lebih ke arah energi panasnya, bukan dari gelombangnya, bukan energi foton gelombangnya yang diambil, tetapi panasnya yang diambil. Yang digunakan untuk memanaskan fluida intermediate, ini biasanya fluida yang memiliki kapasitas panas tinggi, yang disirkulasi di dalam area yang hitam ini. Kemudian ada air panas, ada fresh water ya, yang disuplai di dalam tube-nya. Ini konsep shell and tube. Yang disuplai di dalam shell-nya. Tube-nya tadi isinya adalah intermediate fluid ya. Jadi nanti masuk air dingin, kita akan mendapatkan air panas. Ini yang digunakan di produk-produk yang sering dipasang di atap rumah, yang kayak Wika, Solarga, solar apalah yang gitu-gitulah. Ada juga kompor surya, prinsipnya sama, memanfaatkan energi foton terkena permukaan ini lalu dipantulkan agar bisa fokus kemana? Fokus ke target yang ingin dipanaskan. Jadi semua dipantulkan sehingga masuk ke dalam area ini. Dan yang terakhir adalah mesin Stirling. Ini konsepnya mechanical, di mana ada panasnya itu diarahkan ke satu titik, kemudian ada fluida yang diputar terus secara termodinamika, yang mengakibatkan ada perbedaan panas sehingga ada putarannya itu diubah dalam bentuk mekanik. Itu konsep mesin Stirling. Ujung-ujungnya pakai ke listrik boleh juga. Ini atau yang solar thermal dihasilkan steam diubah ke listrik boleh. Tetapi itu bukan secara elektrokimia, itu secara termodinamika. Yang kita bahas adalah fotovoltaik karena dia mengubah energi foton langsung menjadi energi listrik secara langsung. Nah, kenapa namanya fotovoltaik? Ini diambil dari bahasa Yunani
Foto itu dari phos, artinya cahaya. Voltaic itu dari si Alessandro Volta, fisisis orang Italia. Sebenarnya yang melihat efek fotovoltaik ini dari fisisis Prancis tahun 1839, namanya Becquerel. Oh, ternyata ada pengaruh dari foton yang bisa diubah langsung menjadi energi listrik. Jadi fotovoltaik ini akhirnya diartikan mengubah cahaya menjadi listrik. Tahun 1883, solar cell yang pertama dibuat oleh Charles Fritz. Jadi kalau di fuel cell bapaknya itu Michael Grove, kalau di fotovoltaik founding fathernya itu Charles Fritz. Apa yang dilakukan? Dia melakukan proses pelapisan selenium, ya, semikonduktor selenium dengan lapisan tipis dari emas untuk membentuk junction effect. Junction effect kemarin saya sempat singgung di superkapasitor, di mana ada source, ada drain, kemudian ada gate. Source, drain, dan gate. Ini yang disebut sebagai junction effect. Kemudian di tahun 1954 di Alexander Graham Bell, ya, di Bell Laboratories, udah bukan dianya maksudnya, tapi Alexander Graham Bell kan membuat yayasan di mana research center, membuat research center yang fokusnya salah satunya terhadap semikonduktor, dan membuktikan secara tidak sengaja, ini mayoritas memang penemuan-penemuan itu lebih ke arah tidak sengaja, niatnya untuk yang lain, tapi ternyata ada hasil samping yang ternyata signifikan. Ternyata silikon yang didoping dengan pengotor malah jadi sangat sensitif. Padahal silikon kan jadi murah, ya, itu diambil dari pasir silika, tinggal dibentuk. Makanya semenjak ini fotovoltaik booming secara signifikan. Walaupun nanti kita akan lihat efisiensinya masih jauh dari ekspektasi. Kemudian di dalam Bell Laboratory ini saintis-saintisnya Daryl Chapin, Calvin Fuller, dan Gerald Pearson ini menemukan, akhirnya membuat satu alat yang membuktikan secara praktis bisa mengubah sinar matahari menjadi listrik yang berguna. Pada saat itu efisiensi energinya sekitar 6%. Tapi gara-gara inilah dikejar secara signifikan, yang menguntungkan memasang solar panel di mana? Pasti di luar angkasa, karena tidak akan terhalang oleh awan, tidak tertutupi oleh atmosfer. Direct yang besar tadi yang di awal ini 174 petawatt, ini kan di luar atmosfer, itu bisa diambil. Konsekuensinya kalau lagi ada solar flare, orang yang kebetulan lagi benerin di luar, makanya di film-film kan sering dilihat orang yang lagi benerin sumber energi dari solar panelnya, begitu ada solar flare itu bisa gosong, terbakar, karena luar biasa panasnya, tidak ada atmosfer yang bisa meredam. Jadi fluktuasi akibat solar flare itu sangat terasa di luar angkasa. Jadi ada spacecraft yang akhirnya menggunakan solar panel ini. Sekarang hampir semua space station, ya, stasiun-stasiun luar angkasa itu menggunakan sumber energi utama berbasis sinar matahari. Apalagi kalau yang orbitnya itu selalu di siang hari. Oke. Sekarang kita lihat secara kualitatif apa kelebihannya.
Saya tekankan lagi, ini konsepnya hanya PV, jadi kata-kata langsungnya menjadi sangat penting. Secara elektrokimia langsung menjadi listrik. Jadi tidak berbasis termodinamika di mana ada siklus termomekanik yang ada di konsep heat engine. Handal, sistemnya modular, jadi misalnya yang optimum dibuat di 1 kW, ya untuk buat 10 kW tinggal dibuat seri 10 modul. Tahan lama dan bebas perawatan. Nah, bebas perawatan kalau dipasang di luar angkasa sebenarnya. Kalau dipasangnya di atmosfer sebenarnya tidak terlalu free maintenance. Kotor ya penurunan efisiensinya cukup signifikan. Sunyi karena tidak ada moving part, cocok hampir di semua lingkungan operasi, dan umur desainnya bisa 20 tahun atau lebih. Produksi listriknya in situ, sehingga tidak memerlukan jalur distribusi. Jadi konsepnya distributed power generation. Kelemahannya, capex-nya luar biasa tinggi. Untuk saat ini, sulit untuk bersaing dengan sumber energi lain. Ujung-ujungnya tetap kalah sama genset. Efisiensi selnya masih rendah, membutuhkan banyak modul dan lahan. Mungkin kalian tahu tipikal yang dijual saat ini di market. Itu 1 kW 100 watt. Kalau yang efisien, yang silikon ya yang murah. Yang murah itu 100 watt untuk 2 meter persegi. Watt ini untuk 1 kali 2 meter. 1 kali 2 meter. Jadi hanya 2 meter persegi. Jadi bisa dibayangkan kalau rumah 100% mau disupport oleh sel surya, tipikal rumah misalnya di 1300 watt. Berarti harus ada 13 panel. Jadi modulnya ini relatif banyak. Padahal rumah 1300 atapnya aja mungkin nggak akan mencapai 26 meter persegi kan kasarnya. Jadi harus ada 26 meter. Ya jelas, kalau malam hari namanya bukan sel surya ya, sel bulan. Sehingga memerlukan modul penyimpan energi seperti baterai. Sekarang kita lihat konsep dasar. Solar energy yang berada dalam bentuk foton ini masuk ke dalam elektroda. Ini lapisan pertamanya adalah elektroda. Kemudian di bagian bawahnya itu ditambahkan lapisan film agar tidak ada yang terpantul, agar semua tertransmisikan, diserap, menyentuh semikonduktor tipe N yang terhubung dengan semikonduktor tipe P dan dihubungkan dengan elektroda counternya. Elektrodnya di atas, ini counter elektrodnya. Sehingga bisa digambarkan sebagai satu dioda. N-type-nya sebagai negatif, ini positifnya. Jadi arusnya geraknya pasti searah. Ya. Elektronnya bergeraknya seperti ini. Arusnya bergeraknya kebalikannya. Oke. Di dalamnya, di dalam N-type dan P-type semikonduktor itu, ion negatif akan bergerak ke arah elektroda, ion positif akan bergerak ke arah elektroda counternya. Nah, yang perlu diingat,
yang negatif ini nanti yang ditransfer elektron sehingga elektronnya bergerak. Mirip seperti konsep fuel cell. Nah, ini masih yang fisik ya, belum yang elektrokimia. Tapi peran fisiknya yang lebih dominan. Tapi prinsip dasarnya tetap semikonduktor yang berada di dalam keramik atau polimer yang basisnya sama dengan elektrokimia. Nah, sekarang kita lihat yang paling umum, yaitu sel surya berbasis semikonduktor silikon yang tadi ditemukan di awal. Bagaimana silikon yang tidak sengaja terdoping oleh pengotor itu malah mampu menyerap energi foton. Dari yang paling bagus adalah monokristalin. Jadi mengarah ke orientasi yang sama. Jadi kalau monokristalin kalau digambarkan misalnya satu FCC phase cubic center. Ini sebelahnya gini lagi. Ini semua arahnya sama. Sehingga modul per klasternya itu kecil-kecil. Karena semua orientasinya sama. Kalau dilihat dua dimensi, kalau monokristalin misalnya, ini semua arahnya sama. Jadi tidak ada istilahnya grain boundary. Kalau yang polikristalin, dia bentuknya jadi seperti ini. Misalnya, ini awalnya ada yang seperti ini. Nanti yang sebelahnya bentuknya gini. Yang sebelah sini bentuknya beda lagi. Sehingga di perbatasannya ada yang namanya grain boundary. Di perbatasannya itu ada batasan yang disebut sebagai batas butir atau grain boundary tadi. Kalau di sini nggak ada batas butir. Nah, ini yang paling efisien. Secara komersil saja sudah bisa mendapatkan hingga 14% efisiensinya. Sebagai informasi, fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan itu hanya 2%. Jadi memanfaatkan reaksi energi yang diperoleh dari sinar matahari untuk menjadi glukosa, itu efisiensinya hanya 2%. Jadi alam itu mencontohkan ke kita 2%, kita manipulasi ini bisa sampai 14%. Jadi 14% tuh tetap besar sebenarnya. Biaya produksi paling mahal karena harus membuat monokristalin seperti ini. Secara bentuk dia akan seperti ini, lingkaran atau kotak lonjong, sehingga dari sisi pemanfaatan ruang kurang efektif. Karena kan dia ngebentuknya harus seperti ini, dari dalam membesar, arahnya selalu sama. Nah, kita bandingkan dengan polikristalin. Kalau polikristalin ini kan yang tadi saya contohkan di sini acak-acakan ya, random arahnya, orientasinya. Jadi buatnya murah, lebih simpel dibandingkan monokristalin, tapi konsekuensinya efisiensinya lebih rendah, di antara 10 hingga 12%. Nah, ini bentuknya lebih bisa diatur karena kasarnya nggak perlu mempertahankan orientasi, tidak seperti yang di monokristalin. Nah, kita bandingkan lagi yang paling murah. Ini yang sebenarnya paling banyak ditemukan, dijual-jual di Tokopedia. Yang sebenarnya banyak yang mengklaim itu kristalin, tapi tolong cek, itu mayoritas justru amorfous. Ataupun kalau polikristalin sebenarnya semi kristalin. Kenapa disebut semi kristalin? Karena amorfosnya masih banyak. Efisiensinya hanya 6 hingga 8%,
biaya produksi paling murah, bisa diaplikasikan pada substrat yang lentur. Jadi kalau substratnya polimer yang fleksibel, nah si silikonnya tadi bisa di coating di permukaannya. Dan ini cocok untuk kondisi penyinaran yang rendah, karena mirip seperti sel surya generasi ketiga. Nah ini konsep generasi pertama itu seperti ini. Sekarang kita lihat tipe-tipenya kurang lebih seperti apa. Jadi dari solar cell ini dibagi menjadi 3 besar. Ini yang generasi pertama, silicon based semiconductor. Kristalin dibagi 2, ada yang single kristal dan polikristal. Yang non kristalin adalah amorphous. Yang dijual-jual seringkali 2 ini, polikristalin murni atau ada gabungan amorphosnya. Oke, efisiensi komersialnya seperti ini. Yang generasi kedua adalah compound semiconductor. Ini menggunakan gallium arsenide. Jadi semiconductor dengan senyawa-senyawa eksotis. Tapi memang efisiensinya luar biasa tinggi, bisa mencapai 30%. Nah ini yang generasi ketiga, organic semiconductor, termasuk di dalamnya dye sensitized type. Ini yang dikembangkan di lab KPI. Kenapa ini yang kami pilih? Nanti kita akan bahas lebih detail. Kelemahan dari generasi pertama, konsepnya adalah direct sunlight. Kalau yang bawah, yang generasi ketiga ini diffuse light pun bisa diserap. Kenapa seperti itu nanti akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Efisiensinya ini yang paling rendah, ya. Si generasi ketiga ini masih yang paling rendah. Bagaimana perhitungan conversion efisiensi? Itu listrik yang dikeluarkan dibagi energi yang diterima di permukaan, energi matahari yang diterima di permukaan selnya, dikalikan 100%. Jadi kita menghitungnya berbasis itu. Oke, materinya kita cukupkan sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ini sudah paham semua atau masih ngantuk karena pagi-pagi habis sahur? Pak, kalau nanyanya tentang superkapasitor, ada yang belum paham Pak kemarin, boleh nggak ya Pak? Oh iya, boleh, silakan. Oh iya Pak, ingin bertanya Pak, yang kan superkapasitor tuh kalau tidak salah ada yang EDLC, pseudo sama hybrid. Nah itu Betul. konstruksinya perbedaannya seperti apa ya Pak? Karena kan kalau misalkan yang EDLC itu kalau nggak salah tidak berbasis elektrostatis ya Pak. Dan Ya, sedangkan yang satunya elektrokimia. Nah itu seperti apa ya Pak? oke, good question. Ntar saya tambahkan dulu slide kosong biar bisa saya coret-coret. Oke, ideasi electrostatic discharge, apa ya? Singkatannya apa ya? Ini kapasitor lah pokoknya. Betul, itu sebenarnya mirip seperti kapasitor konvensional dengan konsep plat sejajar, tetapi porinya dibuat tinggi, dibuat banyak supaya surface areanya meningkat. Konsepnya ini masih menggunakan dieelektrik, sehingga yang dibentuk adalah double layer, electrical double layer kan ini ideal gitu. Jadi ini negatif, 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 negatif. Lalu ada positif, 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 positif. Lalu negatif lagi. Negatif inilah
disebut sebagai electrical double layer. Nyimpennya seperti ini. Hybrid yang tengah, satu lagi yang istilahnya apa, Mas Aiman? Pesedo, Pak. Pseudo. Pseudo apa? Elektrik kapasitor atau pseudo kapasitor aja. Pesedo Ini kapasitor prinsip aja, Pak. pseudo. Saya lupa itu slide-nya belum diupdate yang terkait ini. Nah, pseudo kapasitor itu basisnya seperti baterai. Jadi maksudnya bagaimana ada katoda, ada anoda. Mirip sekali dengan baterai. Ini ada ion. Di sini ada anoda dan katoda. Lalu pembedanya apa dengan baterai? Reaksinya menjadi lebih cepat dibandingkan baterai. Tapi dibandingkan kapasitor lainnya dia paling lambat. Sehingga proses charging dischargingnya kalau dibuat terlalu cepat ini akan terhambat. Hybrid adalah yang ada di antaranya. Dia memanfaatkan statik dan elektrokimia. Jadi secara umum seperti ini. Kalau yang statik itu prinsip dasarnya seperti yang dua plat sejajar, kemudian di tengahnya ada dielektrik. Jadi kalau ada muatan masuk, ya ini semua akan membentuk positif, positif, positif. Kemudian karena ada di dielektrik, dia negatif, negatif, negatif. Pembedanya dengan yang kapasitor biasa, surface area-nya lebih tinggi. Itu yang ideal sih. Kalau yang pseudo kapasitor ini pasti ada elektrokatalisnya di anoda dan katodanya. Dan ada reaksi terlibat. Ada reaksi terlibat kan ion sehingga ya mirip sekali dengan baterai. Kalau yang hybrid, ini yang kita gunakan di laboratorium, ini menggabungkan antara konsep dielektrik dan ion. Tujuannya apa? Dia prinsipnya adalah sama-sama dua-duanya menggunakan karbon. Kalau ini harus menggunakan logam kalau yang sudah kapasitor. Ada elektrokatalisnya ya. Jadi tetap karbon boleh tapi ada elektrokatalisnya kayak platinum dan lain sebagainya. Ini sama-sama menggunakan karbon, kemudian ada ion dari elektrolitnya. Jadi seperti symmetrical cell. Pada saat ada muatan masuk, sebagian ditahan dalam bentuk electrical double layer oleh si karbonnya, sebagian berlangsung reaksinya sehingga akan bergantung kepada jenis ionnya. Bisa berupa asam atau basa. Jadi kurang lebih seperti itu. Terbayang nggak Mas Aiman? Iya, Pak. Terbayang, Pak. Ya, jadi pseudo kapasitor mirip seperti baterai, tapi kenapa dia bisa lebih cepat dari baterai? Kenapa ada istilah kapasitornya? Karena reaksinya tidak seperti misalnya baterai litium ya. Baterai litium itu kan harus charging discharging. Kalau di sini enggak. Ini charging, setelah itu rilis dengan sendirinya. Karena dia tidak bisa menyimpan dalam semua kapasitor itu kasarnya adalah baterai bocor. Atau yang sering kita kenal dengan istilah self discharge tinggi. Kapasitor itu semuanya kayak gini. Tapi charging rate-nya ini syaratnya harus tinggi sekali. Terbayang ya? Silakan Iya, kalau Pak. ada pertanyaan lain.
Oh ya, satu lagi, Pak. Eh, Ya, di kapasitor kan kalau biasanya kalau kita meninjau sesuatu berangkatnya dari termodinamika ya, Pak. Nah, tapi ya, kalau misalkan di kapasitor tuh kenapa ya tinjauan termodinamikanya nggak ini ya, nggak seperti fuel cell, nggak seperti baterai. Apakah kalau misalkan kita menggunakan Gibbs yang min ertelon K itu K-nya itu reaksinya sangat nggak kompleks gitu, relevan sehingga karena didekatinya hanya betul. Jadi kalau untuk superkapasitor yang tadi saya bilang, dia menggabungkan antara elektrokimia dan elektrostatik. Jadi dia tidak relevan jika menggunakan 100% basis termodinamika. Tinjauan termodinamikanya tidak relevan. Kenapa? Karena tidak ada spontanitas kesetimbangan. Di superkapasitor itu kan yang tadi saya bilang baterai bocor gitu. Jadi dia nggak ada kesetimbangan. Charging cepat, kemudian habis. Gitu aja terus. Pokoknya seperti itu. Jadi tidak ada konsep kesetimbangan di sana. Makanya ya sulit dicari tinjauan termodinamikanya seperti apa kecuali didekati dengan baterai. Sehingga yang paling mudah menjelaskan ini adalah basisnya pseudo kapasitor atau hybrid. Menjawab ya. ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, udah kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.